Nurela, NIM A1C3190057, Pendidikan Fisika Reguler B 2019 Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang materi mekanika, di mana materi yang saya ambil di sini yaitu tentang momentum dan impulse. Nah, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian momentum. Nah, di dalam fisika, momentum ini dikenal menjadi dua macam. Yang pertama ada momentum linier atau yang sering disebut P, dan momentum angular yang sering disebut dengan Z. Nah, momentum suatu benda yang bergerak adalah hasil perkalian antara massa benda dan kecepatannya. Oleh karena itu, sistem benda yang bergerak memiliki momentum. Secara matematis, momentum linier sering ditulis sebagai. Nah, untuk P sendiri itu adalah momentum atau besaran vektor, dan untuk M itu adalah massa dan V adalah kecepatan. Jika dilihat dari persamaan tersebut, arah dari momentum selalu searah dengan arah kecepatannya. Namun menurut sistem internasional, satuan momentum P itu yaitu kilogram kali meter per sekon. Seperti ini. Jadi satuannya adalah kilogram meter per sekon. Kemudian momentum itu adalah besaran vektor. Oleh karena itu, jika ada beberapa vektor momentum dijumlahkan, harus dijumlahkan secara vektor. Misal, ada dua buah vektor momentum. Kita ibaratkan sebagai P1 dan P2 membentuk sudut alfa. Maka jumlah momentum kedua vektor tersebut harus dijumlahkan secara vektor. Contohnya seperti ini. Maka didapatkan P sama dengan akar P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2P1 dikali P2 cos theta. Kemudian momentum ini juga berhubungan dengan energi kinetik, di mana energi kinetik suatu benda yang bermassa meter dan bergerak dengan kecepatan V adalah misalkan seperti ini rumusnya. Nah, besarnya ini dapat dinyatakan dengan besarnya momentum linear P dengan mengalihkan persamaan energi dengan gradien atau M per M, itu seperti ini. Dapat kita lihat energi kinetik sama dengan mv kuadrat atau sama dengan setengah mv kuadrat dikali M per M sama dengan setengah M kuadrat V kuadrat per M sama dengan setengah P kuadrat per 2 per M. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang impuls. Nah, impuls ini didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dan lamanya gaya tersebut bekerja secara matematis. Impuls ini ditulis seperti ini. I sama dengan F dikali delta T. Nah, besar gaya pada impuls ini adalah konstan. Nah, bila besar gaya tidak konstan, maka penulisannya akan berbeda. Oleh karena itu, dapat digambarkan kurva yang menyatakan hubungan antara F dengan T. Bila pada benda bekerja gaya konstan F dari selang waktu T1 ke T2, maka kurva antara F dan T adalah seperti ini. Nah, terus luas daerah yang diasir itu menyatakan besarnya impuls. Nah, luasan yang diasir sebesar F dikali T2 dikurang T1 adalah impuls jika dimasukkan ke dalam rumus. Kemudian yang sama dengan impuls gaya. Kemudian impuls gaya ini merupakan besaran vektor. Oleh karena itu, maka impuls ini harus diperhatikan arahnya. Nah, untuk satuan impuls sendiri ialah itu Newton dikali sekon. Jadi N kali sekon. Kemudian untuk nilai N itu kilogram meter per sekon kuadrat dikali S, sehingga dapatlah satuan impuls ini adalah kilogram meter per sekon. Nah, kemudian di sini saya juga akan membahas sedikit tentang impuls itu sama dengan perubahan momentum.
Nah, jika sebuah benda bermasa M mula-mula bergerak dengan kecepatan V1, kita ibaratkan dengan V1, dan kemudian pada benda bekerja gaya sebesar F searah kecepatan awal selama delta T, dan kecepatan benda menjadi V kuadrat. Jadi di sini ke waktunya itu berubah. Nah, untuk menjabarkan hubungan antara impuls dan perubahan momentum, jadi di sini akan diambil gerak mula-mula terlebih dahulu sebagai arah positif yang menggunakan hukum Newton 2, di mana hukum Newton 2 itu adalah F sama dengan M dikali A. Jadi untuk M dikali A itu untuk percepatan itu kan kecepatan dibagi dengan delta, dibagi dengan waktu, karena waktunya di sini berubah, jadi kita buat delta T seperti ini. Dapatlah rumus yang kita dapatkan, F delta T itu sama dengan mv kuadrat dikurang dengan mv1. Nah, untuk ruas kiri merupakan impuls gaya dan ruas kanan menunjukkan perubahan momentum. Nah, impuls gaya pada suatu benda sama dengan perubahan momentum benda tersebut. Kemudian secara matematis dapat dituliskan seperti ini. Selanjutnya, di sini saya akan juga membahas tentang tumbukan dan hukum kekekalan momentum, di mana pada sebuah tumbukan selalu melibatkan paling sedikit dua buah benda. Misal nih, buah biliar A dan B. Sesaat sebelum tumbukan bola A bergerak mendatar ke kanan dengan momentum MA VA, di mana massa dan kecepatan A, dan bola B bergerak ke kiri dengan massa B dan kecepatan B, seperti ini. Dapat kita lihat seperti gambar seperti ini, bisa kita lihat kira-kira. Nah, momentum sebelum tumbukan itu dapat kita lihat menjadi seperti ini kira-kira. P sama dengan MA VA ditambah MB VB. Nah, kemudian setelah terjadinya tumbukan, maka nilainya menjadi P sama dengan MA VA option A ditambah MB per VA option B, karena kecepatannya akan berubah. Nah, sesuai dengan hukum kekekalan energi, maka pada momentum juga berlaku hukum kekekalan, di mana momentum benda sebelum dan sesudah tumbukan sama. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa pada peristiwa tumbukan, jumlah momentum benda sebelum dan sesudah tumbukan tetap, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda-benda tersebut. Nah, pernyataan ini sering juga dikenal sebagai hukum kekekalan momentum linier. Kemudian secara matematis untuk dua benda yang bertumbukan dapat dituliskan dengan seperti ini. PA ditambah PB sama dengan PA aksen ditambah PB aksen, atau bisa juga seperti ini. MA VA ditambah MB VB sama dengan MA VA ditambah MA VA aksen ditambah MB VA aksen, dimana untuk PA dan PB itu momentum benda A dan momentum benda B sebelum tumbukan, dan PA aksen dan PB aksen itu momentum benda A dan B sesudah tumbukan. Nah, untuk penjumlahan ini semua itu adalah penjumlahan vektor. Kemudian di sini juga saya akan sedikit menjelaskan tentang menurunkan hukum kekekalan momentum dengan menggunakan hukum Newton 3. Tadi kan hukum Newton 2 di mana F sama dengan A, dan sekarang hukum Newton 3 di mana ada ketika kita memberi aksi maka akan ada reaksi, namun dengan arah yang berbeda. Nah, kita misalkan pada tumbukan dua buah benda, selama benda A dan B saling kontak, maka benda B mengerjakan gaya pada benda A sebesar FAB sebagai reaksi. Nah, bola A mengerjakan gaya pada bola B sebesar FBA. Kedua gaya sama besar tetapi berlawanan arah dan sama besar. Nah, ini sesuai dengan hukum 3 Newton. Seperti gambaran seperti ini. Nah, secara matematis dapat ditulis FAB sama dengan min FBA.
Kedua gaya ini terjadi dalam waktu yang singkat atau waktunya sangat singkat bila kedua ruas dapat kita lihat untuk penurunan rumusnya dapat kita lihat di sini jika ada waktu yang berbeda, dan dapat nilai akhirnya yaitu sebesar PA ditambah PB sama dengan PA aksen ditambah PB aksen sama dengan yang tadi. Nah, dapat kita simpulkan bahwa jumlah momentum benda-benda sebelum dan sesudah tumbukan sama. Nah, inilah tadi yang disebut dengan kekekalan momentum linear. Baiklah, mungkin cuman itu sedikit penjelasan dari saya tentang momentum dan impuls. Mungkin ada beberapa materi-materi yang belum saya pahami, namun di sini tidak saya sampaikan. Jadi saya tutup penjelasan saya pada kesempatan kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.